warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Angelina Octaviola, NPM 1934 02516285. Saya akan memperjelaskan materi tentang kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan bank. Pengertian kesehatan bank. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kegiatan perbankan diantaranya yang pertama, kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri. Yang kedua, kemampuan mengelola dana. Yang ketiga, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Keempat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. Kelima, pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Selanjutnya, aturan kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Yang ketiga, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Yang kelima, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Yang keenam, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan wajib diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik. Yang ke-7, bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, metode CAMELS. Penilaian tingkat kesehatan CAMELS. Yang pertama, permodalan. Yang kedua, kualitas aset. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, rentabilitas. Yang kelima, likuiditas. Yang keenam, sensitivitas terhadap resiko pasar. Metode RBBR. Penilaian tingkat kesehatan. Yang pertama, risk profile. Yang kedua, good corporate governance. Yang ketiga, earning. Yang keempat, capital. Selanjutnya, pelanggaran aturan kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagai berikut. Pemegang saham menambah modal. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan direksi bank. Bank menghapuskan kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang macet dan perhitungan kerugian bank dengan modalnya. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya. Bank menyerahkan pengelola seluruh atau sebagian bank kepada pihak lain. Bank menjual sebagian atau seluruh harta kewajiban bank atau pihak lain. Selanjutnya ada rahasia bank. Pengertian rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya dalam pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Pihak yang berkewajiban memegang rahasia bank diatur dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, yaitu yang pertama, anggota Dewan Komisaris Bank. Yang kedua, anggota direksi bank. Yang ketiga, pegawai bank. Keempat, pihak terafiliasi lainnya dari bank. Pihak terafiliasi
dan lainnya. Yang pertama, anggota Dewan Komisaris, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank. Yang kedua, anggota pengurus, pengawas, pengelola dan kuasanya, pejabat atau karyawan khusus bagi yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya. Yang keempat, pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelola bank, antara lain yang pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus. Selanjutnya, ada pengecualian atas kewajiban rahasia bank. Yang pertama, kepentingan perpajakan. Yang kedua, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau panitia urusan piutang negara. Yang ketiga, kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Yang keempat, kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Yang kelima, tukar-menukar informasi antar bank. Yang keenam, permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Yang ketujuh, permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.